Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami langsung dari Plenary Hall, iNews Center Kebon Siri, Jakarta Pusat. Pemirsa, pasangan Anies dan Sandi bercita-cita untuk mewujudkan maju kotanya dan bahagia warganya. Seperti apa sebenarnya maksud dari kalimat tersebut? Benarkah memang bisa diwujudkan atau hanyalah sebuah ilusi belaka? Saya akan langsung menanyakannya kepada Mas Anies dan Mas Sandi. Mas Anies, maju kotanya, bahagia warganya. Indikatornya apa, Mas? Ya, jadi ketika kita bicara maju kotanya bahagia warganya itu artinya dua-duanya. Kotanya sendiri maju menjadi kota modern, kota yang bisa memfasilitasi interaksi warganya untuk bekerja, untuk kegiatan sosial, untuk belajar, untuk berbagai macam aktivitas. Kotanya maju, mobilitasnya baik, keamanannya baik, kenyamanannya baik. Bahagia warganya artinya kebutuhan-kebutuhan dasar warga terpenuhi secara komplit. Dari mulai warganya sehat, merasakan lingkungan yang nyaman, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas hingga tuntas, mendapatkan lapangan pekerjaan dengan baik, dan yang tidak kalah penting, mereka merasakan sebuah lingkungan yang aman bagi semuanya. Jadi kita kemudian terjemahkan ini dalam 3 program prioritas kita, yaitu lapangan pekerjaan bagi semua, karena di Jakarta hari ini banyak sekali pengangguran terbuka kita lebih dari 500.000 yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan berkualitas hingga tuntas, termasuk di dalamnya program KJP Plus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya hidup yang terjangkau, termasuk di dalamnya ketika kita berbicara tentang perumahan yang terjangkau untuk warga. Jadi indikator happiness sebetulnya ada 38 variabel yang dipakai. Nanti kita ke depan ingin menggunakan happiness index itu sebagai salah satu alat ukur. Tapi ketika kita terjemahkan dalam bentuk program, kita terjemahkan program prioritas. Ini yang dirasakan oleh mayoritas warga Jakarta. Bagi kelas menengah yang sudah hidup mandiri, maka prioritasnya adalah misalnya kemacetan, yang memang harus diselesaikan. Kita ada program tersendiri untuk menyelesaikan itu. Tetapi sebenarnya di Jakarta kalau kita lihat warga secara keseluruhan, maka tantangan terbesarnya adalah lapangan pekerjaan, pendidikan, kebutuhan pokok yang terjangkau itu. Masing-masing kelas sosial di Jakarta tentu tadi Mas Anies sudah mengatakan masing-masing mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Ya. Apakah keduanya atau apakah masing-masing kelas tersebut bisa diselesaikan secara simultan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari? Bisa sekali. Dan memang harus simultan, tidak boleh pemerintah hanya menyelesaikan sekelompok masalah untuk sekelompok orang dan tidak yang lain. Justru itu yang terjadi selama ini. Kita ingin justru semuanya mendapatkan perhatian. Seperti contoh, ketika ini dikatakan prioritas, artinya sumber daya yang dialokasikan besar. Sumber daya itu dalam bentuk uang, anggaran, kedua dalam bentuk personalia, yang ketiga dalam bentuk perhatian. Tetapi masalah-masalah yang lain tetap juga harus diselesaikan. Saya beri contoh mengenai biaya hidup yang tinggi. Salah satu masalah di Jakarta adalah hunian. Di Jakarta ini ada 2,8 juta anak muda yang ini generasi millennials. Mereka hari ini dengan skema yang ada sulit untuk bisa memiliki rumah sendiri. Jadi bukan hanya keluarga yang prasejahtera, tapi anak-anak muda yang baru lulus, yang baru mulai bekerja. Ya bayangan mereka kos, nggak ada dalam bayangan mereka kok punya rumah gitu. Jadi atau rumah susun misalnya. Nah, ini contoh kita menyiapkan program untuk semuanya, tetapi ada prioritas-prioritas yang akan diselesaikan dengan sumber daya yang lebih banyak. Baik, kalau kita berbicara soal rumah, Mas Anies dan Bang Sandi punya program DP 0% dan rumah 300 hingga 350 juta rupiah di Jakarta. Pertanyaannya, apakah masih ada rumah dengan harga seperti itu di Jakarta? Program rumah dengan DP 0 rupiah ini memang disusun untuk memberikan kesempatan kepada warga Jakarta yang selama ini bermimpi untuk menginginkan rumah milik sendiri.
Selama ini mereka ngontrak terus. Ya. Nah mereka pada saat ini bermimpi untuk memiliki rumah sendiri. Kita melihat banyak tanah Pemprov yang utilisasinya rendah. Di seluruh wilayah Jakarta kita bisa identifikasi. Kita juga lihat bagaimana kalau kita dengan konsep hunian vertikal atau rumah tapak, kita bisa menghadirkan rumah dengan harga sekitar 300-350 juta. Itu luas tanah berapa Mas dan luas bangunan berapa Mas Andi? Ya tentunya kalau kita lihat untuk hunian vertikal 2 bedroom misalnya bisa kita hadirkan dengan 1 living room yang biasa kita lihat di rumah-rumah yang sudah ada sebagai contoh. Tapi yang perlu kita sasar adalah bagaimana menghadirkan solusi untuk masalah utama yang dihadapi mereka yaitu DP. Karena kalau mereka harus memberikan DP sampai 30% itu biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu rumah dengan DP 0 rupiah ini memberikan inovasi dari segi pembiayaannya. Di mana kita memberikan dana talangan bagi yang kualifikasi ya. Sudah melewati proses dan qualified mereka memenuhi prasyarat untuk mengikuti program ini. Salah satunya income-nya atau penghasilannya itu sekitar 7 juta rupiah. Tidak boleh lebih, dia tidak memiliki rumah sekarang dan ini rumah pertamanya dan akan ditinggali. Mereka sudah tinggal di Jakarta lebih lama dari 5 tahun. Apakah hal itu memungkinkan? Karena mengingat APBD DKI Jakarta meskipun naik tapi jumlahnya tentunya terbatas dan tentu tidak akan bisa dipakai untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Kita sudah hitung ada 300.000 lebih backlog atau antrian untuk memiliki hunian rumah yang dengan harga terjangkau. Kalau kita bisa gelontorkan program yang tentunya payung hukumnya ada yaitu Perda dan kita sudah memiliki opini hukum bahwa ini tidak melanggar aturan. Kita tahun pertama yang kita anggarkan itu hanya 4% dari APBD yaitu di bawah 3 triliun rupiah. Itu sudah bisa selama 5 tahun insya Allah dengan tentunya kerja keras kita bisa hadirkan 83% pengurangan daripada backlog yang ada per hari ini. Jadi kami yakin, saya selama membangun usaha juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah mungkin, apakah mungkin. Tapi ini justru yang membuat kami sangat tertantang. Dan setelah saya melihat kalkulasinya, ini sangat visible. Sangat mungkin kita hadirkan, kuncinya mau atau enggak gitu aja. Kalau bisa atau enggak, sudah bisa. Tinggal mau enggak berpihak kepada warga yang kecil. Betul. Baik. Saya akan ke Babe Rituan Saidi dulu sebagai salah seorang yang menjadi saksi sejarah perjalanan ibu kota Jakarta. Apakah mungkin, ada rumah, ada tempat tinggal 300 hingga 350 juta rupiah di Jakarta? Bisa. Bisa? Bisa. Babe yakin? Yakin. Dulu waktu zaman Gubernur Sumarno, di daerah Lose ya, bukan Lautse. Lautse itu nggak ada nama itu di Jakarta. Lose artinya orang yang berdiam di hutan. Di daerah Lose itu sering kebakaran oleh wali kota, gubernur Dr. Sumarno. Itu dibangun namanya rumah flat. Itu bisa yang dicapai, yang dikatakan oleh Bung Sandi itu mungkin. Ya. Jadi itu memungkinkan ya? Mungkin, empirik mungkin. Baik, saya ke Mas Henry. Mas Henry, dari sisi komunikasi politik, apakah jualan-jualan seperti ini tanda kutip itu akan mampu diterima dengan baik oleh calon pemilih? Ya sebetulnya kan gini harus dijelaskan. Tadi kan Mas Andi sudah bilang bahwa ini mungkin dan dia sebagai pengusaha jadi tertantang. Kalau dalam setiap perhelatan pilkada ya, pilgub, pilpres, setiap program yang disampaikan pasti semuanya tidak mungkin karena belum pernah kan dijalankan. Sama Pak Jokowi juga dulu bilang KJP gitu juga orang apaan sih jualannya. Tapi kan ternyata sekarang kan juga ada gitu, terbukti juga. Nah yang begini ini sebetulnya mestinya dijelaskan lagi aja bahwa kan tadi udah jelaskan. Ini yang perlu dijelaskan lagi bahwa 300-350 juta ini mungkin karena apa-apanya gitu. Dan penjelasan yang disampaikan Mas Andi ini jarang sekali didengarkan menurut saya. Jadi yang penjelasannya Mas Andi ini harus sering dilakukan. Nah yang menjadi tantangan ini adalah kan ada petahana yang punya atau merasa kecolongan dengan program ini. Nah itulah yang harus dibuktikan. Semuanya kalau ya ini kan keuntungannya salah satu tantangan dari Mas Anies dan Mas Sandi ini semuanya kan pakai akan. Menjual akan ini susah
gitu kan. Menjual akan ini harus membawa visualisasi dua pasangan calon ini bisa diterima oleh masyarakat. Kalau tadi 300-350 juta tadi perhitungannya sudah disampaikan oleh Mas Andi, ada 2 bedroom atau 1 big bedroom gitu ya. Nah, dan kemudian menurut beliau berdua mungkin itu yang menjadi tantangan dan harus dicatat gitu. 300.000 backlog tadi katanya kan, backlog itu berarti kalau dengan APBD Jakarta yang sekarang berapa yang bisa diberikan itu kan harus dijelaskan juga. Tapi semua program pada saatnya nanti akan menjadi mungkin bila memang dicatat dengan baik. Kalau tadi Mbak Berituan Saidi bilang mungkin, kalau saya bilang nggak mungkin nanti dia marah sama saya, deket soalnya kan. Jadi itu aja menurut saya mesti dijelaskan. Nah ini saya baru dengar terus terang bahwa oh penjelasannya tuh seperti ini. Karena dari kemarin itu penjelasannya 300-350. Kalau saya percaya bahwa apapun yang disampaikan oleh pasangan calon itu pasti mungkin karena diperhitungkan dengan matang. Jadi konyol kalau menyampaikan suatu hal yang tidak mungkin. Jadi harus percaya menurut saya. Baik, saya akan silakan Mas Anies. Dan memang sebagai pasangan yang berada di dalam pilkada ini, bagi petahana menceritakan yang sudah, bagi kami menyampaikan yang akan. Nah di situ dibandingkan, sudahkah ada program perumahan untuk warga miskin untuk dimiliki, bukan untuk disewa. Dan di sini letak bedanya. Kami merencanakan untuk warga yang 49% ini memiliki, bukan sekedar menyewa. Baik, Mas Aryo kalau boleh, kan bicara mungkin nggak mungkin. Ini ada satu debat di TV swasta pertengahan Desember lalu. Kita waktu itu pertama kali meluncing program OKOC. Saya ingat banget, saya dinyinyirin, dibilang ini nggak mungkin, hanya 10%. Dan ini udah kita punya data-datanya. Saya terpacu, saya tanya Mas Anies, boleh nggak kita launching sebelum pencoblosan? Silakan Mas. Akhirnya program OKOC itu kita launching bulan Desember. Per hari ini insya Allah nggak mau mendahului Tuhan yang Maha Kuasa. 19 April 10.000 warga Jakarta sudah ikut program OKOC. Baik, saya akan mengundang Mbak Berituan Saidi dan Mas Henry Satrio untuk naik ke atas panggung supaya kita bisa berdialog, berdiskusi lebih akrab lagi di atas panggung. Kami persilahkan Mbak Be dan Mas Henry. Siapa? Bang, iya dong ente juga. Ente mesti duluan, ntar kualat. Silakan Be. Iu aja duluanan, ntar saya ketiban. Kita gandengan aja deh gimana? Ntar ente jatuh lagi, pelan. Silakan. Ini nggak apa-apa, ini kan tempat duduknya Pak Ahok tuh. Silakan. Dan pemirsa, musim pilkada adalah musimnya hoax. Seperti apa klarifikasi atas berita-berita yang beredar? Saya akan langsung menanyakannya kepada pasangan Anies dan Sandi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menanti Jawara Jakarta. Juta di antaranya menggunakan perangkat genggam dalam mengakses internet. Hal ini jelas menjadi peluang bagi setiap kandidat dalam mendulang perolehan suara. Tambahan 109.000 daftar pemilih tetap di putaran kedua ini pun jelas menjadi peluang mendulang suara. Meski berpotensi menjadi pendulang suara, media sosial juga dapat menjadi bumerang. Berbagai kampanye negatif tak jarang datang dari media sosial. Sebagai pemilih, Anda pun harus cermat. Kampanye damai dan iklim media sosial yang kondusif ada di jari Anda.